Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Onian Dewi dengan NIM 2015101031. Saya dari Prodi Ilkom B. Kali ini saya akan membahas terkait hasil review artikel yang sebelumnya. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan kali ini yaitu yang pertama topik skripsi, yang kedua yaitu judul skripsi, yang ketiga permasalahan, dan yang keempat yaitu pustaka acuan. Topik skripsi yang akan saya bawakan kali ini yaitu tentang sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan penentuan lokasi gudang di perusahaan dengan metode weighted product. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan pengangkatan karyawan tetap dengan metode AHP. Dan yang ketiga yaitu tentang sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit menggunakan metode AHP. Adapun judul skripsi yang akan saya bawakan kali ini yaitu sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit menggunakan metode AHP pada Bank Danamon cabang Segiri Samarinda. Sistem ini dibuat dengan tujuan menghasilkan sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit sesuai dengan nilai bobot masing-masing calon nasabah guna mendapatkan hasil layak atau tidaknya calon nasabah mendapatkan kredit. Metode yang digunakan yaitu metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, yang mana diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam mendapatkan informasi untuk menentukan apakah calon nasabah layak atau tidak mendapatkan kredit. Dalam hal ini dibuat sistem penunjang keputusan untuk kelayakan pemberian kredit, yang mana pengguna atau kredit officier dapat menginputkan data calon nasabah, kriteria penilaian calon nasabah, kemudian sistem akan mencari nilai bobot tiap-tiap calon nasabah dengan metode AHP. Setelah nilai didapatkan, maka sistem akan menampilkan keputusan kelayakan pemberian kredit, apakah calon nasabah tersebut diterima, dipertimbangkan, dan ditolak dalam mendapatkan kredit. Kemudian, adapun permasalahan yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai konsistensi logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal, yang mana pada keadaan ini akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini terjadi ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang. Untuk mengetahui apakah hasil penilaian bersifat konsisten, maka ada beberapa langkah untuk menghitung rasio inkonsistensi untuk menguji konsistensi penilaian atau konsistensi logis. Kemudian yang kedua yaitu terdapat sistem pendukung keputusan, yaitu penentuan kelayakan pemberian kredit kepada nasabah di Bank Danamon cabang Segiri Samarinda. Yang ketiga yaitu kriteria yang digunakan. Adapun kriteria yang digunakan dalam pembuatan sistem ini yang pertama yaitu karakter, yang kedua yaitu capacity, yang ketiga yaitu kapital, yang keempat yaitu kolateral, dan yang kelima yaitu condition of economic. Kemudian membangun aplikasi sistem pendukung keputusan, yaitu kelayakan pemberian kredit menggunakan metode AHP pada Bank Danamon cabang Segiri Samarinda diharapkan dapat membantu memberikan kemudahan bagi pihak Bank Danamon Segiri Samarinda dalam menentukan layak atau tidaknya calon nasabah mendapatkan kredit. Kemudian, adapun kenyataan dari sistem ini yaitu sistem ini dapat membantu kinerja pihak bank dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan dalam menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut dalam penerimaan kredit. Kemudian harapannya yaitu dari pembuatan sistem ini, yang pertama yaitu sistem ini bisa dikembangkan, sistem dapat menjadi lebih optimal, sistem ini dapat dikembangkan menjadi lebih dinamis. Kemudian adapun pustaka acuan yang dapat saya temukan setelah menyusun artikel sebelumnya yaitu Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 dengan judul buku Kamus Besar Bahasa Indonesia di Jakarta oleh Balai Pustaka. Yang kedua yaitu Daihani DU pada tahun 2001 dengan judul buku Komputerisasi Pengambilan Keputusan oleh PT Gramedia di Jakarta. Yang ketiga yaitu ada Fakir Hussein M dan Wibowo A pada tahun 2002 dengan judul buku Sistem Informasi Manajemen di Yogyakarta edisi pertama Februari.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.